Kalau 5 menit lagi boleh? Baik, saya tanya dulu ya. Baik, yakin umat Islam akan bangkit? Yang jawab sedikit, berarti yang yakin sedikit. Yakin Islam akan bangkit? Baik. Pertanyaannya, kapan Islam akan bangkit? Mau kita hitung? Kita hitung sama-sama ya. Baik, ini materinya mulai serius. Kita hitung sama-sama, ikutin. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha, sesungguhnya Allah, yab'atsu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, setiap 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Daud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen disebut, ya jangan Abu Dawud dan Bukhari Muslim aja yang disebut ya. Ustaznya pengen disebut. Artinya berdasarkan hadis sahih ini, Bapak Ibu bisa dapati hadisnya di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau di dalam kitab Nihayatul Alam, Misteri Akhir Dunia karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Hadis ini ada. Artinya setiap 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, Islam akan bangkit menguasai dunia. Dan Islam saat itu akan menciptakan ketentraman dunia. Yamlaul arda adlan wa qistan. Islam akan menebar keamanan dan ketentraman. Kama muliat zulman wa juran, sebagaimana penuh sebelumnya dengan pembantaian, kezaliman dan kesemena-menaan. Dan ketika itu umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah. Artinya 100 tahun sekali khalifah akan muncul yang tugasnya membersihkan Islam dari paham sesat, kedua menebar keamanan dan kesejahteraan di seluruh penjuru dunia, dan yang ketiga memimpin dunia. Itu akan terjadi 100 tahun sekali. Baik, yakin dengan hadis ini? Hadis ini sahih. Baik. Abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Turki Utsmani. Sepakat kalau kita katakan Turki Utsmani? Sepakat? Bu, sepakat Bu? Sepakat. Turki Utsmani berakhir di tahun berapa? 1924. 3 Maret 1924. Andaikan angka 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita, maka kejayaan Islam berikutnya kapan? Tambah 100 tadi kata Rasulullah. 2024. Sekarang tahun berapa? 2019. Artinya berapa tahun lagi? 1 periode lagi. Umat Islam akan bangkit. Dan bangkitnya Islam artinya ukhuwah Islamiyah akan kembali ikatan tererat-erat di bawah satu sentral komando. Dan Islam bisa terbentuk dengan kafah. Yakin 5 tahun lagi? Insya Allah. Dan itu diperjuangkan mulai dari tahun ini. Artinya Indonesia harus punya presiden yang baru. Lah ya nggak mungkin kalau, aduh jadi bahas politik ini. Ya, jadi tidak lama lagi. Bayangkan Nabi Adam turun ke bumi tahun 5872 sebelum Masehi. Perkiraan para ahli tarikh. Lihat Tarikh Tabari, lihat kitab Syekh Sami bin Abdillah Al-Maglus tentang atlas para nabi dan rasul. Dan lihat Al-Bidawah wa Nihayah karya Imam Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir. Semuanya sepakat Nabi Adam turun ke bumi 5872 sebelum Masehi. Artinya belum 8000 tahun peradaban manusia ada di muka tinggal di muka bumi. Karena fitnah demi fitnah itu akan muncul. Ya. Syarah Syekh An-Nawawi, Rasulullah bersabda, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Sauban radhiyallahu an mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku telah melipatkan bumi ini untukku.
Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Jadi bumi itu bentuknya bulat apa datar? Nah, kata Rasul bulat kan, lalu dibikin datar. Jadi bumi itu bulat, bukan datar. Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan 2 pusaka untukku. 2 pusaka. Gini apa gini? Sama aja ya. Ini 2, ini juga 2 ya. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan 2 pusaka untukku. Al-ahmar wal abyada, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan merah putih. Dan setelah Rasulullah menyebutkan 2 pusaka merah putih, wa anna ummati, dan umatku di akhir zaman, sayablugu mulkuha mazawal yaminha, kekuasaannya akan kembali terbentang dari timur hingga barat dunia. Ketika Rasulullah menyebutkan kebangkitan Islam menguasai kembali timur hingga barat dunia, Rasul dahulukan dengan menyebutkan 2 pusaka merah dan putih. Apa arti pusaka? Pusaka itu bernilai ketika yang mewariskannya sudah tidak ada, betul? Dan Rasul menyebut pusaka tadi merah putih. Demi Allah, saya tanyakan ini kepada para ulama ketika saya bertemu dengan mereka di negara mereka. Di Palestina, 3 ulama saya tanya. Di Irak dan di Afghanistan. Yang pertama saya Ali Yakub Al-Abasi, beliau ketua Robitah Ulama Palestina. Yang kedua Dr. Yusuf Aswaidah. Kalau tadi setelah sholat subuh, kalau Dr. Yusuf setelah sholat asar. Abu Bakar Al-Awabidah, beliau sengaja datang ke Jogokarian dan kita tanya pendapatnya tentang merah putih. Dan kemudian yang kedua Hekmatyar tahun 97, dan yang terakhir tahun 2012 atau 2000 berapa saya lupa lagi, di Irak Abu Musab Az-Zarqawi. Sebelum syahidnya mereka kita tanya tentang arti merah putih tadi. Ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bibiladina, apakah ada keterkaitan antara hadis ini dengan kami Indonesia? Li'ana liwana al-ahmar wal abyad, bendera kami merah dan putih. Apa jawab mereka? Baik, ini closing jawaban dari mereka. Ala kulli biladil muslimin alladina yaqbaluna al-islam dinahum, dari semua negara yang menerima Islam sebagai agama mereka. Antum ya Indonesia lam yahtarakumullah liqiyami hadzal din. Kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Saat ini kita diuji dengan panasnya geopolitik. Artinya inilah uji kelayakan dari Allah. Fit and properties dari Allah. Layakkah kita memimpin dunia?